Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita awali dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Semua sudah siap buku untuk pelajaran hari ini? Kalau belum, diambil dulu bukunya, taruh di meja. Kita buka halaman pada bab 2 tentang norma dan keadilan. Norma dalam kehidupan sehari-hari ada di dalam masyarakat. Kita sebagai manusia yang merupakan kelompok zoonpolitikan, yang artinya manusia selalu hidup berkelompok. Maksudnya di sini, manusia itu tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Manusia juga disebut sebagai monodualistik. Artinya, selain sebagai makhluk individu, juga sebagai makhluk sosial. Siapa yang belum paham tentang arti manusia itu sendiri dalam kehidupan bermasyarakat? Kalau sudah paham, kita lanjutkan lagi pada ciri manusia sebagai makhluk individu. Ciri sebagai manusia sebagai makhluk individu adalah memiliki bakat, minat, dan sifat. Sifat manusia secara individu itu berbeda-beda antara satu orang dengan orang yang lain. Bakat artinya kamu yang A, misalkan anak A memiliki bakat bermain musik, sedangkan anak B tidak bisa memiliki bakat yang sama dengan anak yang B. Sifat kedua sebagai makhluk individu yaitu ciri fisiknya. Ciri fisiknya bisa dilihat dari rambutnya, apakah keriting, lurus, atau bergelombang. Terus warna kulitnya. Sana ada yang bisa warna kulitnya apa? Oh, warna kulitnya ini Bu. Warna kulitnya bisa warna kulit yang hitam, atau sawo matang, atau putih Bu. Terus apalagi ciri fisiknya? Bisa tinggi maupun pendek. Yang kedua, manusia sebagai makhluk sosial. Ciri manusia sebagai makhluk sosial yang pertama yaitu keinginan manusia untuk menjadi satu dengan manusia yang lain. Tidak ada dari diri kita itu untuk hidup sendiri. Apakah kalian semua mau hidup sendiri? Yang kedua yaitu keinginan menjadi satu dengan suasana alam, hidup berdampingan dengan alam. Hidup kita selalu memelihara hewan, sama kan kita berdampingan dengan makhluk lain. Itu ciri manusia sebagai makhluk sosial. Itu dalam kehidupan sehari-hari. Dari ciri-ciri manusia, kita lanjut kepada norma. Apa itu norma? Siapa yang tahu norma itu apa? Masyarakat pasti punya norma. Di rumahmu ada norma, misalnya kamu mau masuk rumah harus ketok pintu dulu, memberi salam. Nah, siapa yang tahu norma? Adakah yang tahu tentang norma? Ada tidak? Norma adalah suatu perangkat, aturan, atau petunjuk hidup atau pedoman manusia untuk berperilaku sesuai dengan lingkungannya. Maksudnya dalam artian di sini aturan yang dibuat dalam lingkungan masyarakatnya. Fungsi dari norma pasti memiliki fungsi. Aturan itu dibuat pasti ada fungsinya di dalam masyarakat.
Fungsinya yaitu mengatur perilaku atau kehidupan seseorang atau masyarakat untuk mewujudkan kehidupan yang aman dan tentram agar tidak ada kejahatan di dalam masyarakat. Itu fungsi dari norma. 3, norma bisa dimasukkan ke dalam 3 kategori untuk melindungi kepentingan masyarakat. Kepentingan siapa? Apa kepentingan diri sendiri, kepentingan masyarakat umum, maupun kepentingan masyarakat. Di sini ada 3 kepentingan. Yang pertama, kepentingan umum mencakup masyarakat seluruhnya. Misalkan contohnya aturan berkendara itu mencakup masyarakat secara umum. Sedangkan kepentingan masyarakat misalnya pada aturan pos kampleng agar lingkungan mereka menjadi tertib. Yang kedua, individu, kepentingan individu agar dia menjadi masyarakat individu yang baik, tertib, patuh terhadap aturan. Itulah yang dinamakan dengan kepentingan keinginan setiap individu. Macam-macam norma, siapa yang tahu? Oh iya, lupa, ini norma sudah paham atau belum anak-anak? Kalau sudah paham, kita lanjutkan. Saya mau bertanya dulu sama kalian. Apakah kalian tahu macam-macam norma di lingkungan masyarakat kalian? Ada yang tahu atau tidak? Yang pertama, norma kesusilaan. Norma kesusilaan itu apa? Norma kesusilaan itu adalah norma yang berdasarkan hati nurani. Hati nurani manusia berasal dari perasaan manusia. Sanksinya tidak tegas karena sanksi ini berasal untuk diri dia sendiri. Contohnya, berkata tidak jujur, mencontek saat ujian. Itu merupakan bentuk dari norma kesusilaan. Yang kedua, norma kesopanan. Norma kesopanan merupakan norma yang berhubungan dengan pergaulan masyarakat. Norma yang mengatur pola tingkah laku pergaulan dengan masyarakat sekitar. Contoh, norma ini memiliki sanksi yang tidak begitu tegas. Dalam artian di sini cuma nanti dikucilkan dari masyarakat, dikunci oleh lingkungan sekitar. Contohnya yaitu saat kita berjalan, kita diam aja, melewati orang yang banyak, melewati orang yang lebih tua, kita diam aja sebagai anak yang lebih muda. Pasti kamu saat jalan seperti itu nanti akan digunjingkan oleh orang-orang di sekitarmu bahwa kamu dikatakan sebagai anak yang tidak sopan. Yang ketiga yaitu norma agama. Norma ini berasal dari wahyu Tuhan. Memiliki sanksi yang tidak tegas dan tidak terlihat karena berupa dosa. Hukumannya berasa nanti saat kita sudah tidak ada. Contohnya kita melanggar aturan agama, kita tidak melakukan sholat yang beragama muslim. Mungkin yang agama lainnya tidak pergi ke pura atau tidak pergi ke gereja. Itu adalah contoh dari norma agama. Yang ketiga yaitu norma hukum. Norma hukum adalah suatu aturan yang dibuat oleh pemerintah atau negara. Sanksi di sini sangat tegas karena berupa hukuman dan denda. Misalkan kamu mencuri, merampok, melanggar aturan lalu lintas, tidak membawa SIM, tidak memakai helm saat ada operasi lalu lintas, maka kamu akan diberi sanksi tegas
oleh karena kamu melanggar norma hukum. Dari sekian keterangan dari Ibu, apa ada yang masih kurang? Kalau belum jelas, ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak, sebelum saya tutup pertemuan kali ini, saya akan memberikan tugas pada kalian, yaitu berupa pengamatan terhadap lingkungan sekitar terhadap beberapa contoh norma. Misalkan norma kesusilaan di lingkunganmu apa, norma kesopanan, norma hukum, dan norma agama. Mari kita tutup pertemuan kali ini dengan berdoa terlebih